Apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang ini perdana banget aku coba mau bikin video PK card. PK card singkat sebetulnya, karena honestly aku ngerasa aku belum kuat untuk buat video panjang-panjang, dan aku masih perlu ongoing ngurus beberapa klien. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau ini tak adalah general reading. Karena itu adalah general reading, berarti ada pesan yang akan aku sampaikan mungkin nanti bisa resonate buat teman-teman, dan bisa juga kalau pesannya tidak resonate buat kalian. Kalau nanti kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, share aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan. Anyways, sama seperti ada di gambar di foto di cover, ada 3 opsi. Opsi yang pertama itu ada Creator Fire. Opsi yang kedua ada Creator Air. Dan opsi yang ketiga ada Creator Water. Teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Ini one take, jadi wish me luck. Aku akan coba rekam ini sekali. Jadi kalau misalnya ada bloopers di sana sini, dan karena aku rekam ini pakai kamera HP, maaf kalau kualitasnya tidak sebagus kalau misalnya biasa kita rekam pakai kamera biasa. Kenapa aku rekam pakai kamera HP? Lebih efisien waktu mostly sih. Dan kita akan live shuffling. Oke, kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1, nanti akan aku angkat kartunya satu persatu. Oke. Aku akan pakai tarot deck, 1 tarot deck, dan 1 oracle deck. Let's see. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, apa pesan yang mungkin perlu kalian ketahui saat ini? Udah ada beberapa kartu yang jatuh. Ada Two of Wands, ada Justice, ada Page of Wands, dan ada Ace of Cups. Dan bottom of the deck-nya kita punya Ten of Pentacles. Banyak di antara kalian yang sepertinya sedang sangat-sangat mengharapkan dan memperjuangkan keadilan. You're on fire, it's very fire energy. Aku gak tahu apakah kalian nonton ini banyak yang fire signs zodiaknya, terutama antara Sun, Moon, Rising-nya itu banyak yang antara Aries, Leo, Sagittarius. Tapi ada placement berchart dominan, entah di Sun kamu, atau Mercury kamu, atau di Mars kamu sih, atau placement penting di berchart kamu di secara astrologi itu banyak fire elements, dan itu mendominasi. Atau memang saat ini kamu emang lagi menggebu-gebu atau lagi on fire banget, ingin memperjuangkan hidup yang lebih baik lagi, ingin memperjuangkan keadilan, ingin memperbaiki kondisi atau situasi hidupmu yang kamu rasa kemarin itu sempat berantakan. Atau kalau bertahap tuh aku rasa, atau kalau sendawa ya, berarti channeling banget ya. Banyak antara kalian yang lagi bener-bener kayak gini, aku ngerasain kayak some parts of you that got hurt in the past. Kamu pernah kecewa, kamu pernah patah hati banget di sini. Entah kamu patah hati karena diselingkuhin, atau kamu patah hati karena disakitin orang lain. Dan bawah mataku, kentang mataku tiba-tiba gatal banget, kayak for a lot of you, I feel like kalian banyak nangis nih. Entah recently atau di tahun 2022 ada situasi atau ada momentum yang bikin kamu banyak nangis atau banyak merasakan emosi. Otomatis karena kamu ngerasa kamu banyak ibaratnya kamu udah keluarin banyak waktu untuk merana, kamu keluarin banyak waktu untuk galau, atau kamu keluarin banyak waktu buat pikirin banyak hal. And I feel like, funny, lucunya adalah aku terpanggil buat ngerekam ini tuh gak lama setelah Pluto tuh baru direct. Kan kemarin sempat beberapa waktu Pluto tuh retrograding kan di Capricorn. Dan kalian tuh lagi, mungkin karena pengaruh Pluto yang baru direct juga, kamu ngerasa termotivasi, dan Mercury yang baru direct juga, kamu ngerasa semakin termotivasi untuk I wanna pursue my goals, I wanna pursue my dreams. Kayaknya kemarin gue stagnan, dan sekarang waktunya untuk gue bangkit lagi, semangat lagi,
berusaha untuk memutar roda kehidupannya lagi, berusaha untuk mengejar apa yang patut saya kejar, kestabilan keuangan mungkin, atau kestabilan finansial, atau kamu jadi lebih terarah pengen memperjuangkan mimpi atau harapan yang kayak gimana. Kalau mungkin selama ini juga kamu ngerasa kayak hubungan asmara kamu stagnan, sekarang kamu mungkin sadar sebetulnya mungkin bukan dulu stagnan sih kak, tapi dulu mungkin aku masih stuck sama mantan, atau aku masih stuck sama orang masa lalu, atau aku masih stuck belum bisa maafin orang dari masa lalu yang pernah nyakitin aku, atau kamu ngerasa kayak karir kamu atau bidang keuangan, kondisi keuangan kamu tuh stagnan atau gitu-gitu aja. Dan sekarang kamu sadar sebetulnya bukan stagnan sih kak, tapi kayak kemarin-kemarin aku mungkin boros, atau kemarin-kemarin aku kurang bisa menentukan arah hidup aku dengan lebih bijaksana. Sekarang kamu tuh ngerasa kayak oke, aku mau nyusun arah hidup aku mau lebih terarah, aku mau lebih terstruktur, aku mau lebih I want to build a legacy. Aku mau meninggalkan jejak, aku mau diingat kak, aku mau dikenang, aku mau berjasa, atau aku mau kasih dampak positif buat orang-orang sekitarku, bukan cuman kayak orang kenal aku, but I want to be remembered. That's what I'm feeling. A lot of you want to be remembered. Kamu mau diingat, kamu mau dikenang dengan cara yang positif, bukan cuman kayak kamu mau orang lain kenal kamu aja. Beda ya, diingat dan dikenang dengan orang sebatas kenal tuh beda. Nah, aku lihat banyak di antara kalian yang you want to live good memories in other people's life. Kamu ingin dikenal sebagai orang yang mungkin bisa memberikan kebaikan, memberikan cinta, atau bisa membantu orang lain dalam cara yang positif. Entah itu keluarga, atau pasangan kamu, atau bahkan dalam skala global. Kamu ingin berkontribusi dalam skala global untuk cara yang sehat, untuk hal yang baik. Coba kita lihat ya, oracle card buat kamu apa. This is nice. Kalian lebih terstruktur sih sekarang. Karena aku rasa banyak di antara kalian yang aku gak bisa bilang kalian asal-asalan kemarin, tapi mungkin perencanaannya kurang intention. See, I've told you. Aku baca ini ya, coba pesannya. Intention is simply allowing the will and the mind to align and move in harmony. May I always focus on the highest. My intention is that all God's wishes for me come true. Niat itu sebetulnya adalah situasi di mana aku mampu mengizinkan keinginanku dan pikiranku untuk selaras dan bergerak dengan harmonis. Izinkan aku agar aku selalu bisa terfokus pada keinginan atau pada rencana semesta yang terbaik, yang tertinggi. Niatku adalah agar semua keinginan Tuhan bisa menjadi nyata dalam hidupku. Ada gambar kupu-kupu di sini dan aku benar-benar ngerasain you've went through like a lot of transformation, terutama di tahun 2022 mungkin ya. Kamu sudah melewati banyak banget fase transformasi yang mengubah kamu in a drastic way, dalam cara yang drastis. Dan kalau dulu mungkin mindset kamu cuman you wanna focus on, kamu pengen prioritaskan yang penting aku untung, yang penting aku bahagia, yang penting aku gak kurang, yang penting aku ini, yang penting aku itu. Kamu tuh sekarang jadi lebih pengen merendahkan hati, dan kamu pengen belajar kayak oke, Tuhan mau pakai aku dalam cara apa? Oke Tuhan, mungkin dulu aku egois, atau mungkin dulu aku boros, atau mungkin dulu aku terlalu gampang nyakitin orang lain, atau mungkin aku dulu cuman gampang mengeluh. Sekarang aku mau mungkin mengampuni, aku mau membagikan lebih banyak cinta. Ada Ace of Cups di sini dan ada Justice. Aku ngerasa tuh kayak kalian tuh pengen kasih titik buat segala hal negatif, dan kamu pengen memulai hidupmu dari lembaran baru, dari perspektif yang baru, dari gaya hidup atau pola hidup yang baru. This is nice. Ini level pendewasaan yang aku rasa patut diapresiasi. Okay? And you're gonna get there. Kamu akan dapat titik kedamaian yang nantinya akan buat kamu merasa kayak oke, hidupku ternyata bukan buat aku doang. Hidupku tuh bisa jadi berkat. Hidupku bisa jadi sarana cinta kasih. Hidupku juga bisa jadi bukan cuman aku ngambil untung aja, tapi bisa aku membagikan apa yang untung buat aku ke orang lain juga. This is another level of humility for me, to be honest. Ini suatu titik kerendahan hati yang charming.
berkarisma. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesan di restate buat kalian, jangan lupa untuk like ya. Sekarang karena nomor 1 sudah, kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Creator Air. Oke, untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Creator Air, coba kita cari tahu apa pesan yang mungkin ingin disampaikan atau apa yang perlu kalian tahu saat ini. Let's see. Video ini sebetulnya sifatnya impromptu. Dia ada beberapa kata yang gitu. The Lovers, Five of Wands. Video ini sebetulnya sifatnya impromptu. Aku nggak terlalu pengen banget buat video YouTube, terutama Seven of Wands, karena sebetulnya aku lagi lebih pengen fokus ke urus klien birth chart, urus klien tarot, dan recharge juga sih this moment. Ini pesannya mirip kayak pesan nomor 1 sih. Mungkin kalian juga terpanggil untuk nonton video nomor 1 kah? Dan bottom of deck-nya ada Ten of Cups ya. Mungkin kalian tertarik buat nonton video nomor 1 juga sih. Tapi anyways, kartu kalian itu ada yang pertama dan kedua. Ada The Lovers dan Five of Wands. Lalu ada Seven of Wands. Lalu ada Ten of Wands. Ada Judgment. Dan bottom of deck-nya ada Ten of Cups. Oke. Buat kalian yang nonton video ini, aku rasa banyak di antara kalian yang kamu lagi di titik capek. Kamu lagi di titik jenuh. Entah jenuh sama kerjaan, atau jenuh sama lingkungan rumah, atau jenuh sama orang-orang sekitar kamu yang kamu rasa kayak, kok gak ada yang ngertiin gue sih? Kok gak ada yang bisa memahami gue apa adanya? Mungkin banyak di antara kalian ada yang lagi nangis, atau ada yang lagi kalut dengan emosi. Aku perlu bilang, ini dibanding nomor 1 tuh kalian tuh lebih emotionally compatible saat ini. Emosi kamu lebih meledak-ledak. Untuk nomor 1 tuh lebih terstruktur, lebih stabil. And for a lot of you, I feel like banyak di antara kalian yang aku rasa kamu tuh pengen hubungan yang baru. Kamu pengen hubungan yang lebih sehat. Kamu pengen koneksi yang lebih sehat. Tapi masih ada aspek atau masih ada bagian diri kamu yang belum sepenuhnya legowo, atau belum sepenuhnya ikhlas, belum sepenuhnya berani kalau disuruh untuk ngelepasin apa yang sebetulnya udah bukan buat kamu lagi. You're still fighting for what cannot serve you anymore. Aku ngerasa nih kayak ada orang-orang yang karena dia takut miskin, atau karena dia takut kekurangan, atau karena dia takut bangkrut, atau karena dia takut putus, atau karena dia takut kesepian, karena dia takut sendirian, dia memaksakan diri bertahan dalam lingkungan kerja yang mungkin kurang gak sehat. Atau karena dia takut kesepian, dia memaksakan diri bertahan dalam lingkungan pertemanan yang gak sehat. Atau dia memaksakan diri bertahan dalam hal-hal yang sebetulnya cuma jadi beban. Aku mau cerita sesuatu hal. Baru kemarin aku memutuskan untuk unfollow banyak banget orang dari sosial media pribadi aku, terutama orang-orang dari masa laluku. Kenapa? Karena aku rasa kemarin aku memaksakan diri untuk masih tetap follow mereka, walaupun mungkin kita udah gak ada komunikasi lagi. Dan aku ngerasa kayak mereka, ada beberapa di antara mereka yang pernah menyakiti aku di masa lalu, tapi karena aku masih menghargai mereka sebagai teman dan bahkan mantan kenalan, aku memaksakan diri untuk tetap follow mereka. But whatever persis, energi itu gak akan bisa bohong. Dan ketika kita memaksakan diri bertahan dalam energi atau lingkungan yang menyakiti kita, itu akan cuma membebani kita. Aku ngerasa energinya gak nyaman dengan mereka. Masih aku lihat dimuncul di timeline, bukan berarti aku benci sama mereka, tapi aku memaksakan diri untuk gak enak sama mereka. Sampai akhirnya kemarin aku memutuskan untuk oke, bye. Gue gak benci sama lo, gue gak marah sama lo, tapi gue mau kasih ruang buat lo juga bertumbuh, dan gue mau kasih ruang buat diri gue sendiri bertumbuh. Dan mungkin banyak di antara kalian yang pernah tiba di titik aku kayak gitu, atau kamu lagi tiba di titik aku kayak gitu. Kamu memaksakan diri dalam lingkungan, hubungan, atau situasi yang that's just gonna be detrimental for you. That's just gonna be
hurtful for you. Sakit loh, aku tahu rasanya sakit. Aku tahu rasanya nggak enak ketika kita memaksakan diri bertahan dalam lingkungan atau situasi yang nggak sehat. Dan banyak di antara kamu yang aku rasa bener-bener kamu nggak akan bisa narik energi yang lebih baik, atau narik situasi yang lebih baik, atau narik koneksi yang lebih baik kalau kamu juga masih memaksakan diri bertahan dalam lingkungan yang toksik. Ibaratnya gini, bayangin kita mau nih, misalnya aku mau minum, tapi gelasnya udah mau habis. Kalau misal tiba-tiba pluk, nyamuk jatuh ke dalam gelasku, aku nggak akan bisa minum dong. Kalau aku maksain minum, bisa jadi aku keracunan. Aku harus cuci dulu, buang dulu gelasnya, buang dulu nyamuknya. TMI banget ya example-nya. Tapi aku harus bersihin dulu, ya kan? Supaya aku bisa isi lagi dengan air atau mungkin jus atau minuman yang aku suka. Nah, kalau kamu juga mengharapkan, di sini ada lovers dan ada ten of cups, ada judgment juga. You deserve to be surrounded by healthier people. Kamu berhak untuk dikelilingi dengan lingkungan yang lebih sehat, mindset yang lebih sehat, koneksi yang lebih sehat, lingkungan kerja yang lebih sehat. Tapi ya kamu juga harus berjuang untuk memperjuangkan hal yang lebih sehat itu. Gimana caranya kamu mau hal yang lebih sehat atau hal yang lebih membahagiakan kalau kamu terus-menerus mengizinkan diri kamu juga terjebak dalam hal yang cuma bikin kamu menderita sendiri? Samanya nyakitin diri sendiri. Ya, samanya nyakitin diri sendiri. Ada koneksi, ada hubungan yang lebih sehat sih yang akan datang dalam hidup kamu. Ini bukan hanya secara romantis, tapi aku rasa mungkin juga terkait partnership, atau hubungan keluarga kamu membaik, atau hubunganmu dengan dirimu sendiri membaik, atau hubunganmu dengan teman-temanmu juga membaik. Tapi sebelum kamu bisa attract itu, pastikan kamu juga bisa kasih ruang, beri ruang. And I feel like this feels like kayak kalau kita naik. Oh bukan, kalau kita naik kereta atau kita naik pesawat, ada sounding kan, ada informasi, ada berita kalau misalnya udah mau ditutup nih pintu pesawatnya atau keretanya udah mau jalan. Atau kalau kita mau nonton bioskop, biasanya 5 menit sebelum filmnya mulai, itu ada suara kan, ada suara yang bilang kayak pintu teater berapa sudah mau ditutup atau sudah dibuka, supaya kamu bisa masuk. Ini wake up call, aku rasa dari semesta. Mungkin pesan ini yang kamu sedang dengar saat ini adalah wake up call dari Tuhan, wake up call, atau bahkan reminder dari Tuhan, reminder dari semesta untuk kamu sadar. Kalau kamu masih bertahan di situasi ini, kamu gak akan maju-maju. Dan pilihannya terserah kamu mau maju atau kamu mau stagnan, terserah kamu. Kamu mau bahagia atau tidak bahagia, terserah kamu. Karena tuh pada akhirnya setiap orang punya free will, dan semesta mau kamu untuk cerdas dalam menggunakan free will kamu. Cerdas dalam menggunakan kehendak bebas kamu. Ini aku rasa lebih galak dibanding nomor 1 loh pesannya. Tapi aku harap pesan ini tidak menyinggung kalian dalam cara apapun. Dan kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen ke aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan pasca rebrand atau sebelum rebrand. Anyways, karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut. Oh, sorry. Tadi nomor 1, See, this could be about you rushing about something. Mungkin kalian juga terburu-buru, kamu pengen buru-buru dapat hubungan yang sehat, kamu pengen buru-buru dapat hubungan ini, kamu pengen buru-buru kaya, tapi kamu mungkin masih punya hutang. Atau kamu pengen buru-buru menarik hubungan yang sehat, tapi kamu masih ingetin masa lalu. Karena nomor 1 tadi ada oracle card buat advice atau saran, dan I almost miss your part. Aku hampir lupa dengan bagian kalian, atau dengan kartu saran kalian, atau kartu afirmasi kalian. Dan kartunya nggak mau jatuh. Oke, dapat 1 nih. Gratitude, rasa syukur. Coba aku bacakan ya. Find just one thing that you feel grateful for right now, and let that gratitude pour through your body. It's a healing balm, like the warmth of the sun. Temukan satu hal yang mungkin kamu rasa bisa kamu syukuri saat ini, dan izinkan rasa syukur itu mengalir ke dalam tubuhmu. Sama seperti obat atau salep, balsem, yang bisa membuatmu merasa hangat dan bisa menyembuhkanmu kalau kamu sedang sakit. Sama seperti hangatnya cahaya juga.
Aku rasa banyak di antara kalian yang juga mungkin lagi sibuk ngeluh. Kamu sibuk ngeluh kayak, Kak, kapan sih aku bahagia, Kak? Kapan sih aku kaya, Kak? Kapan sih aku dapat jodoh, Kak? Kapan sih lingkungan atau orang-orang sekitarku bisa ngertiin aku, Kak? Kapan aku begini, kapan aku begitu, kapan bla 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 bla. Karena kamu kebanyakan ngeluh, kamu lupa untuk duduk diem dan lupa untuk cek. Mungkin dengan hal-hal sederhana atau hal-hal yang kamu rasa sepele, ternyata masih banyak hal yang bisa kamu syukuri. Misalnya, kamu masih punya akses buat nonton videoku atau video lain dari Deletion Basis yang pernah aku bagikan. Atau kamu masih kenal aku, kamu masih kenal teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, kamu masih punya akses internet. Di luar sana kita nggak tahu. Ada orang yang mungkin dia ada masalah keuangan, terus dia nggak bisa bayar kuotanya, terus dia nggak bisa makan, dia nggak bisa ini, dia nggak bisa itu. Syukuri apa yang kamu miliki. Bahkan sesederhana saat ini kamu masih dikasih kesempatan untuk bernafas, untuk berkarya, untuk hidup. Syukuri hal tersebut. Jangan sampai egomu atau gengsimu atau obsesimu lupa buatmu sadar. Masih banyak hal lain yang bisa kamu syukuri selama kamu masih dikasih kesempatan untuk hidup, bernafas, dan berkarya. Oke, aku rasa itu semua. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2, kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen guys aku ya. Dan kamu boleh banget kok share video aku atau video lain yang pernah aku bagikan, atau video lain di TikTok juga yang pernah aku sharing. Atau kalau mau follow aku, bisa follow di Instagram Deletion Basis atau follow di akun pribadi aku. Dan sekarang yang terakhir, untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, coba kita lihat, coba kita shuffling. Apa yang mungkin perlu kalian ketahui saat ini? Kalian pilih kartu Creator Water. Four of Cups. Dan kartu yang keluar langsung Water Energy nih. Banyak di antara kamu yang lagi jenuh aku rasa. Four of Swords. 4-4. Kamu mempertanyakan, when will, itu lagunya film Disney, Tangled ya kalau nggak salah. When will my life begin? Kapan hidup saya akan berubah? Atau kapan situasi hidup saya akan jadi lebih baik-baik saja? Four of Pentacles, bottom of deck-nya. Dan kartu kamu itu ada Four of Cups, Four of Swords, Page of Cups, dan Five of Swords. Ini mirip kayak nomor 2, mungkin kamu juga terpanggil untuk nonton nomor 2 kah? Tapi banyak di antara kalian yang aku rasa you're trying to control something. Kamu sedang berusaha untuk mengontrol sesuatu hal. You wanna control, or you wanna control the results of something. And I feel like this is something yang dibilang perlu kamu lepaskan, ya perlu kamu lepaskan sih. Tapi kayak sesuatu hal yang kamu perlu lepaskan ini karena kamu butuh bantuan orang lain. Banyak yang antara kalian yang aku rasa lagi berusaha untuk memaksakan diri mengontrol segala hal sendirian, padahal kamu butuh bantuan. Entah itu terkait karir, terkait bisnis, atau terkait kerjaan. Atau ada maksudnya aku rasa tentang karir atau beban pikiran yang mungkin kamu maksain diri kamu maksain diri ngontrol segala hal sendirian. Kamu memaksakan diri untuk berusaha terlihat baik-baik aja, padahal kamu mungkin butuh pertolongan. Entah kamu butuh listener, atau kamu butuh pendengar, atau kamu butuh untuk kayak new beginning. Aku mau kasih cerita singkat, mungkin ada kaitan tentang romance juga ya. Aku ingat banget awal tahun 2022, dari tahun 2019 sampai awal tahun 2022, I used to have a crush with someone.
on a guy, yeah, with a guy, oh no, why did I say on a guy? I used to have a huge crush with someone yang aku rasa tuh ideal type aku banget. Dia ideal type aku banget. Aku tertarik dengan seorang yang aku rasa kayak dia kriteria gue banget nih. Tapi saat itu sebetulnya udah banyak red flag yang dia tunjukin ke aku, tapi aku masih memaksakan diri bertahan dalam hubungan yang atau dalam perasaan yang sebetulnya nggak berbalas. Aku ngejar dia, ya at one point aku ngejar, aku chasing. Sampai ada orang masuk dalam hidupku juga aku rasa kayak, nah thank you next, you're not him. Orang-orang yang coba untuk mendekati aku tuh aku nggak aku ladenin karena aku rasa kayak, lu bukan gebetan gue, nggak mau. Dan atau ada peluang kerja juga sih mungkin. Banyak ini antara romance atau peluang kerja atau peluang kesempatan yang datang, tapi kamu entah kamu nggak ambil ini atau kamu ngerasa kayak kamu tuh lagi overwork banget, entah kamu lagi overload sama emotion atau kamu lagi kecapean kerja. It's just the opportunity is there. Peluangnya ada di sini. Peluang mungkin kamu buat kenal sama orang baru, kesempatan buat kamu kenal buat orang baru, kesempatan buat kamu buka hati buat orang baru, kesempatan ada di situ, tapi terserah kamu mau ambil atau enggak. Dan sampai pada akhirnya sekitar bulan Maret, aku tiba di titik dimana, okay, I don't think I can force this connection anymore. I don't think I can force this relationship anymore. Aku rasa aku nggak bisa maksain hubungan ini, aku rasa aku nggak bisa maksain kondisi ini. Karena lihat deh gambar di kartu pertama kamu, Four of Cups. Perempuan ini dikasih cawan isi air, tapi dia nggak mau ngambil. Kenapa dia nggak mau ambil? Karena dia fokus ke 3 gelas, ke 3 cawan yang ada di sini. Ada peluang, ada kesempatan yang mungkin semesta atau Tuhan lagi ingin tawarkan ke kamu, atau Tuhan mau kamu lihat. Kalau kamu ingin perbaiki hidup kamu, ada potensinya di sini. You can fix your life. Kalau kamu cuma juga nggak terlalu terfokus pada masalah, nggak terlalu terfokus pada rintangan, nggak terlalu terfokus pada hambatan, dan semesta mau kamu untuk menjadi kreatif sih aku rasa. Menjadi kreatif, menjadi bijaksana. Dan aku teringat salah satu quote yang pernah dibilang oleh salah satu sahabat aku, jangan ngada-ngadain apa yang gak seharusnya ada. Karena banyak di antara kalian yang pilih opsi nomor 3 ini rawan banget overthinking. Rawan banget sama kekalutan pikiran kamu yang mungkin kamu mikirin hal-hal yang belum tentu kejadian. Tapi aku rasa banyak di antara kalian yang aku rasa gini, there are like some kind of new beginnings waiting your way. Ada awal baru, ada lembaran awal baru yang menanti kamu. Tapi tergantung kamu mau ambil kesempatan awal baru itu atau tidak, tergantung kamu. It's just like in order for you to receive or to go to that new beginning, supaya kamu bisa masuk ke awal baru itu, supaya kamu bisa masuk ke situasi baru itu, ada tanggung jawab. Atau ada chapter, ada babak yang perlu kamu selesaikan dulu. Dan tiba-tiba aku dapat vision, kalau kita misalnya main di Nintendo atau kita main di PS, kita main Mario Bros. Sebelum Mario-nya itu masuk ke babak-babak selanjutnya, supaya dia bisa saving the princess, supaya dia bisa nyelamatin putrinya, dia harus ngelewatin babak-babak tertentu kan. Dan dia harus bisa misalnya mengalahkan jamur atau monsternya, dan dia harus menangin chapter by chapter. Ikutin ceritanya. Banyak di antara kalian yang juga aku rasa berusaha untuk mencari cara pintas atas masalah kamu, padahal masih ada beban yang perlu kamu tanggung. You wanna rush. Kalian nggak sabaran banget nih yang pilih nomor 3 aku rasa. Mungkin ya terkait karir juga, kamu pengen kondisi karirmu jadi lebih baik lagi, kamu pengen kondisi keuangan kamu membaik. Bukannya nggak akan baik, akan membaik kok, tepat pada waktu yang tepat. Tapi in order for you to get there, ikutin prosesnya. Dalam prosesmu mendapat apa yang kamu mau usahakan, ikutin prosesnya. Gak bisa buru-buru, gak bisa instan. Kenapa aku rasa gak bisa instan? Karena kamu sendiri pun belum sepenuhnya siap atau belum sepenuhnya mau komitmen untuk maju. Kalau kamu udah benar-benar komitmen, Tuhan dan semesta akan kasih kita apapun yang kita butuhkan. Terutama solusi untuk masalah, pelajaran, atau bahkan masalah yang kamu hadapi saat ini itu sebetulnya bukan masalah. Mereka masalah yang muncul untuk mendewasakan kamu, untuk kamu tenang, untuk kamu berhenti overthinking, untuk kamu berhenti memaksakan ego atau memaksakan kehendak kamu.
And I feel like for a lot of you, maybe you've been overworking, dan semesta mau kamu untuk istirahat dulu. Gak usah bawa-bawa apa yang gak perlu kamu bawa. Dan gak usah pikirin apa yang gak seharusnya kamu pikirin. Gak usah ngadain apa yang gak seharusnya kamu adain. Dan aku tiba-tiba terpanggil buat bilang, kalau kamu ngerasa gak ada solusi atas masalah kamu, sebetulnya emang gak ada solusi, atau kamu belum bisa lihat solusinya dengan jernih. Kenapa kamu gak bisa lihat? Mungkin ya pikiran kamu, atau kamu masih kalut, atau mungkin kamu masih takut buat exploring the opportunities, exploring the chances. Kamu masih takut, bukan gak bisa. Atau kamu masih takut kehilangan. Lagi-lagi aku terpanggil buat cerita tentang dua cerita. Pertama yang tadi, lanjutan dari cerita tadi tentang my crush, my old crush. Setelah aku releasing that person, setelah aku berhasil untuk melepaskan orang itu, akhirnya aku sadar, gak lama setelah itu Tuhan kirimkan seseorang. Yang aku bisa bilang orang barunya ini menjadi jawaban kenapa hubunganku dengan orang yang lama itu gagal. Karena dengan orang yang lama aku hanya terobsesi pada konsep ideal type yang aku bentuk dalam otakku, dalam pikiranku tentang orang itu, tentang si subjek itu, subjek yang lama. Padahal belum tentu dia realitanya seperti itu. Bahkan mungkin dia punya red flags yang aku abaikan karena aku terlanjur baper. Aku terlanjur menciptakan konsep-konsep tertentu sesuai dengan ekspektasiku. Sedangkan orang baru yang Tuhan kirim untuk masuk dalam hidupku, aku rasa that fits my cups. That person fits my cups. Orang baru itu lebih sesuai dengan standarku. Orang baru itu sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Setelah akhirnya aku berhasil untuk, ya udah Tuhan, aku mau ikhlas. Aku mau melepaskan apa yang perlu aku lepaskan dari masa laluku. Termasuk juga ada, aku lupa aku pernah cerita tentang ini atau enggak, tapi di bulan Desember tuh aku ditinggalkan dengan salah satu teman dekatku. Dan itu cukup sakit buatku, cukup menyakitkan buat aku ketika aku kehilangan teman. Orang yang sudah aku anggap sebagai sahabat meninggalkan aku karena keputusan dia, karena free will-nya dia. Dan aku sempat marah sama situasi. Tapi singkat cerita, lagi-lagi, karena aku tuh tipikal, I have Pisces Venus, aku gak mau nyalain placement zodiak, tapi aku orang yang kalau udah sayang banget sama orang tuh aku sayang banget, bucin banget, bodoh banget, mau itu teman atau pasangan. Nah, aku sempat sakit hati dan aku sempat nggak terima karena aku ditinggalin. Tapi singkat cerita, tepat pada waktu yang tepat Tuhan menunjukkan ke aku kalau ibaratnya Tuhan tuh mau bilang, nah, Stephanie, ada orang baru, ada teman baru yang aku kirim dalam hidup kamu loh. Dan kamu akan lebih bisa menghargai orang baru dan teman baru ini. Orang baru dan teman baru ini, situasi baru ini akan lebih bisa menerima kamu apa adanya dibanding orang-orang yang pernah nyakitin kamu. Aku rasa memang ada yang perlu kamu lepaskan di sini. Entah itu peluang karir dari masa lalu, ego, gengsi, atau misalnya kayak ada, ini bisa jadi ada kaitan juga dengan hoarding, atau kamu suka menyimpan barang, memendam emosi, atau memendam apapun yang perlu kamu lepaskan. Jangan pendam terus-terusan. Kalau kamu mau buka ruang, mau buka dirimu untuk hal-hal baru yang lebih sehat lagi. Buka diri sih aku rasa. Buka diri dan lepaskan. Tinggalkan apapun yang perlu kamu lepaskan dari masa lalu kamu. I think your heart knows. I feel like banyak sentra kalian yang mungkin saat ini lagi terbangkitkan secara spiritual juga, lagi awakening juga, atau lagi ascension juga, dan semesta tuh mau bilang ke kamu, intuisi kamu kuat. Kamu tahu kok apa yang perlu kamu lepaskan, kamu tahu apa yang perlu kamu tinggalkan atau tidak. Dan kartu oracle yang jatuh adalah True Offering. Oh my god, aku bacain dulu ya. May I release the fears, illusions, and addictions that keep me from true offering. May I relax into your plan, trusting that the next steps will always be shown. Use me, love. Use me for the highest. I'm yours alone. Mampukan aku agar aku bisa melepaskan segala bentuk ketakutan, ilusi, dan adiksi atau candu yang mungkin menjauhkanku dari kapasitasku untuk mempersembahkan apa yang perlu aku persembahkan secara sejati.
Izinkan aku agar aku bisa tenang dalam rencanamu ya Tuhan, dan percaya bahwa langkah-langkah selanjutnya akan selalu ditunjukkan. Gunakan aku ya Tuhan, gunakan aku semesta. Gunakan aku cinta agar aku bisa menjadi alat untuk kebaikan tertinggimu. Aku adalah milikmu. See, I've told you. Ini bisa juga ada kata dengan misi jiwa, atau kayak kamu masih berusaha untuk mempertahankan suatu hal dari masa lalu kamu yang it's no longer beneficial for you, it's no longer useful for you. Ini udah gak ada gunanya lagi kalau kamu paksain. Pantesan tadi aku dikasih terpanggil buat sharing tentang cerita yang sebetulnya sangat personal, sangat private buat aku, karena itu based on my own experience banget, berdasarkan pengalamanku pribadi tentang love life aku, tentang pertemanan aku. Dan Tuhan tuh mau bilang, ada yang perlu kamu persembahkan, ada yang perlu kamu ikhlaskan. Percaya aja ketika kamu berani untuk berserah, Tuhan akan buka jalan untuk hal yang lebih baik lagi. For real. Lepaskan ketakutan kamu, lepaskan pikiran-pikiran negatif kamu. Lepaskan tendensi kamu ingin mengontrol segala hal. Biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang beracara untuk memperbaiki kondisi hidup kamu. Walaupun mungkin saat ini kamu ngerasa kayak segalanya stagnan. No, it's not stagnan. It's not stuck. Kasih ruang buat Tuhan bekerja. Kasih ruang buat mujizat beliau untuk beracara dalam hidup kamu. Kalau kamu masih maksain caranya, hidupmu harus berjalan sesuai dengan caramu, bukan caranya Tuhan. No, it's not gonna happen. Surrender and trust. Keep the faith. Semuanya akan baik-baik aja tepat pada waktu yang tepat. Well, aku rasa gak kerasa udah lebih dari 30 menit ya. Padahal aku kira ini videonya cuma 20 menitan. Tapi semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. Oh, menurut kalian lebih mendingan aku buat video tunjukin muka kayak gini, atau kartunya aja dan sebaran kartunya aja? Ini tuh video impromptu banget sih. Tapi semoga pesannya nyampe ya. Dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Bye-bye. God bless. I love you.